salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Dek Permadi. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3 angkatan 25 dari kelompok 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Asal instansi saya dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai seorang ahli pertama perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan saya sebagai seorang ahli pertama perencana. Ini merupakan penerapan daripada materi analisis isu kontemporer yang mana media iswaranya adalah Bapak Dr. Andes Saiful Rahman MPD. Baik, langsung saja kita lanjut. Berikut adalah analisis isu kontemporer yang mana merupakan tugas agenda 1 kami terkait dengan pra-analisis identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan kami. Oke, berikut adalah tugas pokok dan fungsi jabatan ahli pertama perencana. Adapun tugas pokok jabatan fungsional ahli perencana ahli pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana yang dapat menjadi sasaran kerja pegawai meliputi yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan, kemudian merumuskan permasalahan, inventarisasi dan identifikasi data sekunder, inventarisasi dan identifikasi data primer, mengolah data dan informasi, mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis data dan informasi, menyajikan data dan informasi, melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana, melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan, dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi tahunan. Oke, kemudian berikut adalah matriks penilaian kualitas isu dengan menggunakan analisis APKL atau analisis aktual, problematika, halayak, dan kelayakan. Jadi di tempat kerja saya ada 5 isu yang saya angkat di sini, yaitu yang pertama, belum optimalnya pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenis sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian belum optimalnya kapasitas mitra admin dalam penerapan sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD. Kemudian belum optimalnya pengelolaan website resmi Bapedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian belum adanya penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang aman, terintegrasi, dan terklasifikasi dan bisa diakses secara online. Kemudian belum optimalnya pelaksanaan survei, monitoring, dan evaluasi atau MONEF dalam rangka pengumpulan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah yang sesuai dengan keadaan saat ini atau up to date. Nah, dari menggunakan analisis APKL ini, kita akan memberikan poin pada masing-masing isu sesuai dengan kategorinya, yaitu aktual, kemudian problematika, kemudian halayak, dan kelayakan. Yang mana aktual ini adalah isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi atau sering dibicarakan. Kemudian problematika, seberapa serius masalah tersebut. Kemudian halayak menyangkut banyak orang, apakah isu tersebut menyangkut permasalahan banyak orang. Kemudian kelayakan, seberapa layak isu itu untuk diangkat. Nah, setelah saya analisis menggunakan APKL gitu, diperoleh jumlah poinnya yang mana menghasilkan prioritas yang pertama, yaitu isu belum adanya penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang aman, terintegrasi, terklasifikasi, dan bisa diakses secara online dengan poin 19. Kemudian kita lanjutkan dengan matriks penilaian kualitas isu dengan menggunakan teknik USG atau urgensi, seriousness, dan broad. Dari kelima isu yang tadi, kita coba analisis juga menggunakan teknik USG, yang mana kembali memunculkan bahwasannya isu yang menjadi prioritas yang pertama, yaitu isu belum adanya penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang aman, terintegrasi, dan terklasifikasi, dan bisa diakses secara online. Oke, kemudian kita akan alat bantu analisis isu menggunakan pendekatan fishbone diagram. Jadi menggunakan fishbone diagram ini kita akan mencari tahu setelah kita mendapatkan isu prioritas tadi, yaitu penyimpanan dokumen data bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan
yang belum aman, terintegrasi, terklasifikasi, dan bisa diakses secara online ini, kita akan mencari tahu penyebab apa yang menyebabkan isu itu terjadi atau masalah tersebut terjadi. Nah, menggunakan fishbone diagram ini, ada beberapa yang saya lakukan analisis menggunakan 6M, yaitu Mother of Nature atau Environment, kemudian Machine, Man atau People-nya, kemudian metodenya, Material, dan Measurement-nya. Baik, ini adalah untuk untuk man-nya sendiri. Yang pertama adalah belum adanya PIC untuk melakukan penyimpanan dokumen atau data di bidang ekosda infrawil. Kemudian keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan fitur penyimpanan data secara digital. Kemudian dari segi metodenya, belum adanya petunjuk teknis atau prosedur terkait pengintegrasian dan penyimpanan dokumen atau data. Kemudian penyimpanan dokumen atau data masih bersifat manual. Kemudian dari sisi materialnya, dokumen atau data banyak yang tercecer. Kemudian apa sih yang menyebabkan dokumen atau data banyak yang tercecer? Ternyata ada dokumen atau data disimpan pada perangkat yang berbeda-beda. Kemudian dokumen atau data belum mudah untuk diakses secara online ataupun secara digital. Kemudian dokumen atau data tidak terupdate dengan baik. Kemudian dari segi mesinnya, belum adanya perangkat khusus untuk melakukan pengintegrasian dan penyimpanan dokumen atau data. Kemudian dari sisi measurement-nya, dokumen atau data yang tidak termonitoring. Dan dari sisi Mother of Nature-nya atau environment-nya, kondisi lingkungannya, bahwasannya kualitas jaringan kantor untuk mengakses internet yang kurang stabil. Sehingga dari penyebab tersebut mengakibatkan penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang masih belum aman, terintegrasi, terklasifikasi, dan bisa diakses dengan mudah secara online. Kemudian setelah menggunakan fishbone diagram, kita akan menganalisis isu tersebut menggunakan pendekatan analisa SWOT atau SWOT, analisa SWOT. Nah, ada 4 poin penting daripada analisa SWOT, yaitu yang pertama strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Nah, kemudian dari sisi strength-nya atau dari sisi kekuatannya, yang pertama kita bisa mengoptimalkan penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang aman, terintegrasi, terklasifikasi, dan bisa diakses secara online. Kemudian adanya pembagian kewenangan ya untuk mengakses dokumen atau data tersebut sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Kemudian banyaknya sarana media pembelajaran mengenai pengetahuan penyimpanan dokumen atau data secara digital tadi. Kemudian dari sisi kelemahannya atau dari sisi weakness-nya, yaitu yang pertama kurangnya SDM yang benar-benar memahami teknologi penyimpanan dokumen atau data secara digital. Kemudian belum adanya petunjuk teknis atau prosedur terkait penyimpanan dan pengintegrasian dokumen atau data. Kemudian kurangnya kesadaran dalam melakukan penyimpanan atau dokumen data yang terintegrasi dan terklasifikasi dengan baik secara digital. Kemudian dari sisi peluangnya, opportunity-nya yang pertama mengurangi kemungkinan dokumen atau data tidak ditemukan atau hilang, memudahkan dalam menemukan dokumen atau data yang diperlukan karena akan terintegrasi dan terklasifikasi dengan baik. Menjadi salah satu media penyimpanan dokumen atau data yang aman, terintegrasi, terklasifikasi, dan mudah untuk diakses. Kemudian dari sisi threat-nya, ancamannya, memungkinkan saja semua dokumen akan hilang apabila terjadi error atau kerusakan pada database. Kemudian akses jaringan internet kantor yang belum stabil dan keterbatasan ruang penyimpanan pada media digital. Nah, setelah kita menganalisis isu atau masalah yang kita angkat tadi dengan menggunakan analisa SWOT, selanjutnya kita akan merekomendasikan alternatif penyelesaian isu tersebut, yang mana isunya adalah penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang belum aman, terintegrasi, terklasifikasi, dan bisa diakses dengan mudah secara digital atau secara online. Nah, penyebabnya yang tadi belum adanya media penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan secara digital. Nah, ada dua alternatif yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah melakukan pengintegrasian dan pengklasifikasian setiap dokumen atau data bidang perekonomian SDA, infrastruktur, dan kewilayahan. Nah, dengan tahapannya yaitu melakukan pengumpulan atau pengkolekan data di bidang kami, kemudian dokumen atau data bidang perekonomian SDA, infrastruktur, dan kewilayahan tersebut diharapkan bisa terintegrasi dan terklasifikasi dengan baik. Nah, kemudian alternatif yang kedua, untuk penyimpanannya, tahapan yang kedua gitu ya, melakukan penyimpanan dokumen atau data bidang perekonomian SDA, infrastruktur, dan kewilayahan secara digital melalui media Google Drive. Nah, tahapannya yang pertama,
kita akan merancang pembuatan penyimpanan dokumen atau data berbasis digital, kemudian membuat akunnya di media, kemudian membuat petunjuk teknis atau prosedur bagaimana cara penyimpanan dokumen atau data tersebut berbasis digital. Nah, yang keempat adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai. Kita harus menanamkan bahwasanya setiap pegawai wajib untuk melakukan pengumpulan data, kemudian pengklasifikasian dan mengunggahnya secara digital dengan media penyimpanan yang sudah kita rancang. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, hasil yang diharapkan daripada tahapan setiap alternatif ini yaitu dokumen atau data di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang tercadangkan atau terbackup, kemudian aman dan bisa diakses secara online, yang mana tujuan atau para pihak yang terlibat adalah seluruh pegawai. Oke, demikianlah presentasi saya terkait analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang ahli pertama perencana. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan sebagai penutup saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai jumpa di tugas selanjutnya.